Sebenarnya tadi 4450 sudah boleh buy ya, tapi kalau mau aman ya buy break 4.500 ya. Basis itu satu tick aja besok pasti break tuh. Oke. Tapi kalau secara teknikal ya itu ada rejection terus ya. Jadi kalau turun naik itu artinya memang secara teknikal dia mau naik ya. Kalau mau pasti jalan ketika breakout 1735, tapi sampai di 1715 masih boleh buy. Ya justru sentimennya bagus-bagusnya ya CPO ya. Harganya baru naik kencang secara komoditas, plus di Indonesia ada dua kebijakan yang mendukung. Pemirsa masih di IDX Season Closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang masih direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari perbankan Big Cap ada BBNI. Nanti kita akan coba ulas pertimbangan merekomendasikan BBNI dibandingkan dengan saham-saham perbankan Big Cap lainnya. Buy if break di supportnya 4.400, resistennya hingga ke 4.700. Aman, hari ini juga bertahan di zona hijau, direkomendasikan buy. Supportnya di 8.475, resisten hingga ke 9.100. Pegas juga direkomendasikan buy 16.90, resisten hingga ke 18.20, dan TAPG juga direkomendasikan buy 1455, resisten hingga 17.40. Ya, BBNI aman, Pegas, dan TAPG, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, Pak Robin, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama dari perbankan Big Cap Pak, BBNI. Secara teknikal BBNI hari ini justru berbalik menguat signifikan jika dibandingkan dengan saham-saham perbankan Big Cap lainnya yang lebih cenderung bergerak stagnan ataupun juga cenderung mengalami pelemahan. Pertimbangan merekomendasikan BBNI, Pak? Ya, BNI itu tadi breakout dari 4450 secara teknikal, ya membreak 4450, ya itu bagus banget, dan dengan volume ya walaupun secara money flow asingnya belum banyak ya, tapi ini justru menarik ya, ketika asing belum masuk dengan masif itu menarik karena secara teknikal bagus, tinggal nunggu money flow-nya konsisten asing masuk ya. Teknikalnya sangat cakep karena breakout. Buy di level berapa Pak yang harus ditembus oleh BBNI untuk buy if break-nya? Sebenarnya tadi 4450 sudah boleh buy ya, tapi kalau mau aman ya buy break 4.500 ya. Basis itu satu tick aja besok pasti break tuh. Oke. Dengan menembus atau buy if break di 4.500, resisten terdekat mungkin yang akan dikejar oleh BBNI? Terdekat di 4580 sih, habis itu baru ke 47. Baik, penutupan hari ini di 4.490, menguat di 1,35%. Ada tidak sih Pak perbedaan teknikal BBNI dengan pergerakan saham perbankan Big Cap lainnya? Yang paling ngasih di bawah tuh BCA ya, paling terlambat. Habis itu BRI, Mandiri, BNI itu sampai kemarin tuh hampir breakout semua. Breakout resisten kuat gitu ya, resisten kuat. Hari ini yang confirm breakout baru BNI. Baik. Nah itu makanya saya suka. Oke, dari perbankan Big Cap kita beralih ke saham barang baku. Ada Aman, juga direkomendasikan buy. Saya ulang kembali, supportnya di posisinya 8.475, resisten di 9.100. Aman, saham Big Cap yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan, sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Ditutup menguat di 2,65%, di 8.725 penutupan. Pak, bagaimana Anda melihat Pak Robin untuk Aman, Pak? Cukup konsisten dalam beberapa perdagangan terakhir, bertahan di atas level 8 ribuan Pak, meskipun sempat tertekan di beberapa hari yang lalu ke 8.200-an, Pak Robin. Ya, memang sempat banyak berita ini ya, sentimen bahwa direkturnya jualan gitu. Tapi kalau secara teknikal ya itu ada rejection terus ya. Jadi kalau turun naik itu artinya memang secara teknikal dia mau naik ya. Dan apalagi 2 hari lalu sudah confirm swing low ya. Nah ini bagus banget, sehingga tinggal tunggu naik aja. Saham-saham yang swing low itu turunnya sudah selesai.
mau naik ya. Jadi kita tinggal tunggu aja dia mau naik sampai ke berapa. Ya by technical very interesting, plus ya kebetulan emasnya juga baru rebound naik cukup lumayan. Buy di level berapa Pak untuk aman dengan penutupan hari ini 8725? Boleh buy di 8725 harga sekarang boleh. Kalau mau nawar sekitar sampai 8550 ya masih oke. Baik, Ya. Target resisten selanjutnya Pak, kemudian arah saham aman, kalau kita lihat masih jauh dari level tertingginya. Betul, resisten sahamnya 91, kalau lewat ke 95 ini keren sekali ya. Ketika lewat 91 itu breakout resisten kuatnya, dan itu langsung kelihatan di 95. Moga-moga ini menjadi penopang ya, seperti karena market cap-nya cukup gede, supaya menahan laju turun dari DSSA kita butuh saham sebesar aman. Untuk mengimbangi? Iya, betul. Oke, baik. Dari saham pilihan aman kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, ada Pegas juga direkomendasikan buy. Supportnya tadi di 1690, resisten hingga ke 1820. Sementara di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, saham Pegas ditutup menguat 2% di 1725. Tidak terpengaruh sepertinya Pak dengan pelemahan dalam indeks harga saham gabungan hari ini? Betul, dan Pegas ini tadi secara teknikal breakout 17.15 itu cakep ya. Itu sudah breakout pattern double bottom ya. Jadi keren banget dengan volume yang cukup meyakinkan, dan kalau kita lihat money flow-nya asing tuh masuk terus ya. Di saat dia turun dia beli. Nah, ini menarik, dan ketika sejalan money flow dan teknikalnya itu akan jadi jackpot yang cukup banyak. Intraday hari ini sempat ke 1735 Pak. Buy di level berapa untuk Pegas? Kalau mau pasti jalan ketika breakout 1735, tapi sampai di 1715 masih boleh buy. Sebelumnya Pegas sudah menembus di level yang tinggi lagi Pak, di 1800-an. Seperti apa skenarionya dengan pencapaian sejauh ini untuk Pegas untuk mendekati dan menembus level di 1800-an kembali? Ya, justru ini arahnya ke sana dengan breakout pola bottom. Ya, ini paling dekat itu 1800. Kalau itu bisa breakout, dia menuju ke 1895. Ya. Nutup gap yang cukup dalam ya, dan gap yang cukup dalam. Arahnya ke sana sih, walaupun secara harga komoditasnya Pegas itu turun-turun ya, cuma Pegas ini baru aktif sekali ekspansi ya, dan rasanya secara teknikal ini menarik, dan plus ada money flow yang cukup signifikan dari asing. Baik, penutupan hari ini di 1725 menguat di 2,07%. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, ada TAPG Pak. Saya akan coba cek juga ini posisi penutupan dari TAPG, Triputra Agro Persada Tbk. Koreksi Pak, di 0,95% di 1560. 1585 intraday tertinggi hari ini. Selama berapa hari, 2 hari terakhir ini sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan analisisnya. Tapi sebelumnya Pak Robin, dari sisi sektor terlebih dahulu Anda melihat seperti apa perkembangan saham-saham dan kinerja dari sektor ini yang di semester pertama cukup menjanjikan Pak? Tidak terpengaruh tampaknya dari sisi sentimen global. Ya, justru sentimennya bagus-bagusnya ya CPO ya. Harganya baru naik kencang secara komoditas, plus di Indonesia ada 2 kebijakan yang mendukung. Yang pertama adalah ditandatangani peraturan atau undang-undang untuk B50 ya. Jadi itu pasti terserap. Yang kedua, ladang-ladang CPO yang ilegal itu mulai ditertibkan. Ini bagus sekali buat yang emiten-emiten CPO yang resmi kan. Kenapa memilih TAPG Pak dari sisi teknikal mungkin? Ya, teknikalnya keluar dari sideways-nya ya, walaupun udah naik banyak kan, memang chartnya bagus banget ya teknikal. Plus dia masuk MSCI Pak. Ya. Jadi ya mungkin masih akan ada info yang cukup signifikan ya nanti di akhir bulannya.
Baik. 27 Agustus. Oke. Buy di level berapa Pak? Singkat saja. Buy dari 15.35 sampai 15.85 itu area buy. Boleh. Target price terdekatnya mungkin? Target price terdekat ada di 17.40, kalau itu break ke 1.900. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari perbankan Big Cap tadi ada PBNI, Aman Barang Baku, Pegas, kemudian juga ada TAPG dari Plantation, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan di sesi kedua hari ini, dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup melemah di 0,67%, pelemahan terpangkas karena secara intraday hari ini indeks harga saham gabungan sempat melemah di atas 1%. Ditutup di level 7.890.715 dan sempat tertekan tadi ke level intraday terendah di 7.848.883. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis yang pertama di layar televisi Anda, MNC 36 menguat di 0,14%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,42%, LQ45 meskipun indeks harga saham gabungan mengalami tekanan, masih berhasil ditutup menguat di 0,24%. Grafis selanjutnya rotasi pergerakan sektoral. Sektor industri memimpin penguatan di 1,40%, konsumsi primer hari ini juga menguat di 0,61%, energi masih tertekan di 1,87%, dan infrastruktur juga melemah di 1,35%. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, ada Aman menguat di 8.725, WIRG ditutup di zona hijau di 193 cuan, hari ini cuan di 1.645, UNTR hari ini juga melesat dan sudah berada di atas level 25.800-an. Kemudian grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat pemirsa, ada DSSA. Ditutup melemah di 80.225 transaksi hingga 1,3 triliun rupiah, CDIA tertekan ke 1.455, BRPT melemah di 2280, dan Brent hari ini juga ikut menjadi pemberat di 8.425. Update penutupan perdagangan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Masih banyak pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Robin, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Bapak Jason Johan dari Jakarta menanyakan XL, Pak. Sudah profit, ambil posisi di 2.500, next resisten berapa? Hari ini XL mengalami pelemahan. Ya, next resisten 3.090 ya, ini sideways. Kalau untung ya mending jual dulu sih. Ya. Tapi ini di dekat supportnya sideways-nya ya. Kalau mau tunggu dulu masih bisa naik ke 3.009. Baik, Bapak Lutfi dari Demak, Pak, menanyakan saham Antam 2870, harga average-nya. Kemudian Antam juga ditanyakan oleh Bapak John dari Jakarta. Antam sideways, bisa buy di harga berapa? Antam tuh nunggu 2910 lebih nice ya. Dan itu ketika breakout itu dia swing low dan sudah confirm mantul dari supportnya ya, selama belum keluar dari 2910 cenderung akan masih sideways ya. Targetnya bisa ke 3020 dulu. Baik, selanjutnya menanyakan saham Hoki, Pak. Pertanyaan datang dari Bapak Rifai dari Cangkring Rembang ini. Penutupan hari ini 84, ambil posisi di 97, nyangkut, Pak. Ya. Jadi kalau Hoki ini saham-saham yang lumayan hari ini gerak loh, sebenarnya cukup menarik ya. Support ada di 82, ketika nanti break 88 baru kemungkinan bisa 94. Jadi saya sarankan ketika breakout 88 bisa average supaya nanti bisa ke waktu 94 Bapak sudah bisa jual dengan untung. Baik,
Dari Riau, Pak, Sumatera, ada Bapak Yusuf Anas, baru ingin masuk untuk saham KKGI, Resource Alam KKGI. Indonesia Tbk. Ya, Bagus, hari ini confirm rebound ya, ketika break 338 boleh masuk atau nunggu breakout 342, itu target terdekat ada di 352. oke. Bapak Martin dari Jakarta menanyakan saham tower nih, Pak. Ada MTEL, melemah 2,40%. Baru untuk posisi average price-nya ada di 595 katanya. Masih profit sebenarnya? Nah, kalau masih profit, menurut saya cenderung jual dulu aja ya, jual dulu karena ini breakout dari terus ya, dan masih akan turun nih sampai menuju support kuatnya ada di 565. Menurut saya saran saya jual dulu ya. Baik. Minimal dijual sebagian karena sudah breakout 615 itu support cukup kuat. Oke, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham grup Prayogo Pangestu, Pak, BRPT. Perdagangan hari sebelumnya naik signifikan, hari ini terdampak aksi profit taking sebenarnya. Arah untuk 1-2 minggu ke depan, ambil posisi nyangkut di 2.500. Ketika besok breakout 2360 boleh nambah nih. Ini sudah mantul dari support ya. Ketika 2360 breakout menuju ke 2560. Oke sih. Baik. Oke. Dari Tangerang Selatan ada Bapak Rory menanyakan saham properti, Pak. Ada Pani, entry direkomendasikan tidak? Belum, ini masih sideways. Kalau mau istilahnya bosor buy on support, sell on resistance, beli di sekitar 15.675, jual di sekitar 16.500. Baik, Bapak Dedi dari Padang, Sumatera Barat, terima kasih sudah bergabung. Menanyakan saham Avia, Pak. Downtrend kah? Ada peluang ke 450 tidak? Avian masih downtrend, sideways di support ya. Nah, ini akan bagus kalau bisa breakout di harga 430. Ya, nah, kalau breakout 430 boleh deh. Mungkin bisa balik ke 446 ya. Baik. Kita ke Palembang, Pak. Ya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, menanyakan BBCA. Tadi juga sempat kita bahas, tapi kebetulan ini punya ambil posisi di 8525, Pak. Profitnya masih tipis. Masih di hold ya, Pak? Oh ya, hold aja. Ini sudah mau breakout 86 ke 87 dan baru balik ke 9.000-an. Baik. Ibu Lili dari Bandung, Jawa Barat, SCMA, Pak, ambil posisi 282. Pas dengan penutupan hari ini, flat? Iya, ini memang ketika sudah naik secara signifikan ya, dia tertekan ya, kena aksi profit taking, jagain aja, kalau mau jagain trailing stop ada di 274. Ya, kalau mau nambah, kalau breakout 290-nya. Baik, singkat saja terakhir Pak, TSPC masih hold di angka 2170. Wah, masih oke. Ya. Masih oke, trailing stop ada di nggak boleh turun dari 2240 ya. Oke. Saat Karena ini saya TP, kalau 2240 TP sebagian. baik, saat ini di 2280 melemah di 0,44%, masih profit, dan untuk mengembangkan cuan tadi stop loss-nya sudah bisa disampaikan oleh Pak Robin tadi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, waktu kita cukup terbatas Pak, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya dan kami mohon maaf. Silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Robin, terima kasih sudah berpartisipasi, sehat selalu Pak. Terima kasih, sehat selalu juga. Baik, Sukses. terima kasih. Ada Bapak Robin Haryadi, Finance Manager YB Sekuritas Solo. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Halo yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San, Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.